Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dengan NIM C1C022124, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akad musyarakah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akad musyarakah. Nah, akad musyarakah ini sendiri adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Selanjutnya yaitu jenis akad musyarakah. Ada dua jenis akad musyarakah. Yang pertama yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau ikhtiar, atau terjadi secara alami atau otomatis, serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Syirkah amlak dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu syirkah ikhtiari dan syirkah amlak ijbari. Lalu yang kedua ada syirkah ukut. Nah, syirkah ukut ini adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha atau bisnis, dan hasilnya dibagi antara pihak baik berupa laba maupun rugi. Dalam kitab fikih, syirkah ukut diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu syirkah amwal inan, syirkah amwal mufawadoh, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Nah, bahkan ulama Hanafiyah membagi syirkah ukut ini menjadi 6 macam. Adapun dasar dari syariah, syariah akad musyarakah yaitu dasar hukum musyarakah yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga berdasarkan ijma'. Lalu penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat presentasi modal dan dalam pengelolaan usaha. Sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapatkan untung atau rugi. Pembagian nisbah bagi hasil di perbankan syariah ditetapkan oleh pihak bank dengan kesepakatan dari nasabah. Untuk presentasi bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak bank juga. Lalu penetapan akad nisbah ini untuk mengenai keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Lalu yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Lalu yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. Lalu mengenai kerugian yang terjadi, kerugian ini harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Materi selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 106. PSAK nomor 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau suku yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah ini sendiri dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Adapun pedoman musyarakah akuntansi untuk musyarakah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 106 yaitu meliputi karakteristik pembiayaan musyarakah,
pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai ilustrasi kasus akad musyarakah. Di sini misalnya diilustrasikan dengan kerjasama antara tukang kayu dan tukang batu dalam proyek pembangunan. Nah, di sini seorang tukang kayu dan tukang batu sepakat untuk bekerja sama mengerjakan sebuah proyek pembangunan. Nah, mereka ini tidak menyetorkan modal awal, melainkan memberikan kontribusi berupa keahlian mereka masing-masing. Keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya secara rata, karena kontribusi mereka merupakan tenaga dan keahlian atau syirka amal. Jika proyek mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan mereka. Baiklah, sekian presentasi dari saya pada kali ini. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi atau kesalahan dalam perkataan atau dalam penyajian materi. Maka dari itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga materi yang saya berikan dapat membantu bagi yang mendengarkan atau bagi yang membaca materi yang saya paparkan. Terima kasih.